Mari kita berdoa. Saya minta Solihin buka dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kau bagi kami kembali Tuhan, berbakti kepadamu. Tuhan, kami kami mendengar firman-Mu, biarlah kau cukupkan hati dan pikiran kami Tuhan, dan kau penuhi dengan kuasa agar rencana-Mu boleh sempurna dalam hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu, yang kau pakai untuk menyelesaikan dari kami Tuhan. Kau berarti kau pakai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, atas segala kesempurnaan. Haleluya. Yoha sama tendingat nuleman kamane como amara. Tuhan, Kau tahu kami butuh Engkau. Kau tahu kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah sebab itu atas kami keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Tuhan, bicaralah kepada kami. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Terima kasih Tuhan. Yafena mayura kamanare alokam kumana haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Sirah 51 ayat 26. Sirah 51 ayat yang ke-26. Begini bunyinya. Tundukkanlah tengkukmu di bawah kuk, dan hendaklah hatimu menerima pengajaran. Dekatlah dia untuk ditemui. Saudara, kalau kita nggak mau juga nggak bisa diajar. Itu tergantung kita. Jadi walaupun Allah itu Maha Kuasa, Dia tidak pernah maksa loh. Dia ngasih kita kesempatan. Apakah kita mau kesempatan itu? Kalau kita mau, Dia ajari kita. Ternyata kebenaran Allah itu begitu simple, begitu sederhana. Gak ada yang susah. Coba saya baru diajarin tadi malam. Saya malam gak tidur nih. Karena Tuhan ngajarin. Ngajarin apa? Bahwa jalan dengan Dia itu jalan yang very simple. Yaitu asal kita mau diajar. Nah, yang bikin ruwet kita itu adalah pikiran kita sendiri.
Pikiran kita itu bikin kita ruwet. Kita mikir itu terlalu cepat, terlalu panjang. Nanti kalau gini, kalau gitu, kalau gitu. Nah, Tuhan tuh ngajarin kita sangat-sangat simpel. Mulai dengan bersihkan pikiran. Cuman itu aja. Begitu saudara mulai bersih pikiran saudara, saudara tidak lagi mikir. Tapi kehendak Tuhan yang kita dengar. Nah, kalau kita turuti kehendak Tuhan, simple, ternyata itu apa? Saya diajari, kalau hati saya itu ganjel, ya, apa yang kita lakukan? Oh, biasanya kita mulai mikir panjang, gini. Ternyata gampang sekali. Kenapa? Yang ganjel di dalam hati kita itu kita pelihara, simpen bertahun-tahun. Hari itu juga kita bisa buat. Misalnya nih saya ajak ganjelan sama orang. Kenapa saya tidak mulai dengan bersihkan pikiran saya? Orang yang ganjel terus itu kita sukakan. Hati ini jangan diisi dengan ganjelan, dengan kesusahan. Bodoh gitu. Kita bikin senang. Saya itu dibenci orang. Saya nggak kenal sampai sekarang orang itu. Orang itu di Purwokerto sana. Mukanya kayak apa saya nggak tahu. Tapi dia bencinya kayak apa. Dia cari, dia omongin menantu saya yang busuk-busuk. Saya mestinya kalau dibenci gitu tuh saya ganjil kan. Tuhan ngajarkan lain. Cari kelemahannya apa. Cari yang dia sukai apa. Lantas saya tahu. Dia suka makanan ini. Saya tahu apa saya lakukan. Saya pergi ke toko di sini. Saya cari itu makanan. Saya kirim sana. Dia mungkin saat ini heran kenapa kok saya ngirim. Dia mau buat apa coba? Kalau dia nggak seneng saya, dia suka ngomongin orang yang jelek tentang saya, bisa dia ngomongin. Kalau saya kirim makanan yang dia paling suka, bisa? Nggak bisa. Jadi saudara dan apa yang ada di hati saya? Oh, bukan pendeta yang ngomongin jelek, tetapi adalah pendeta yang saya ajak menikmati makanan yang enak. Saudara, sangat sederhana kan? Nah, inilah yang Tuhan ngajarin saya. Dan sebetulnya itu kalau bentuk ayat sih sudah kenal kita ya. Apa yang kamu mau orang lain berbuat terhadap kamu, berbuatlah terhadap dia. Jangan kita terus ganjil dan macam-macam, nggak selesai. Di dalam hubungan rumah tangga suami istri, kalau suami saudara ngecewakan saudara, kenapa mesti disimpan terus? Kenapa itu hati saudara tidak dibikin senang? Nah, sangat sederhana. Jadi kita yang bikin. Jangan kita nyimpen yang susah. Jangan kita nyimpen yang gak enak. Bikin hati saudara yang enak. Itu saudara bisa kan? Saudara, itu di dalam kuasa saudara kan? Nah, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita lihat simple. Yang bikin saudara berontak, yang bikin saudara nggak seneng, yang bikin saudara ngeluh, itu adalah pikiran kita. Yang bisa sebab itu dikacaukan oleh kuasa kegelapan adalah pikiran kita. Kalau kita di bawah perintah Tuhan, kalau kita simple, nurut Tuhan, setia, tidak ada yang susah. Saudara, nah kalau saudara nggak bisa ngatur pikiran saudara, ya nggak apa-apa.
Minta Tuhan untuk bersihkan pikiran saudara. Jangan pikiran itu dijalankan terus. Dan bisa. Saudara, komputer saya itu satu hari dari bagus jadi jelek. Nggak tahu siapa yang pegang. Karena ada satu file yang kena virus. Saya nggak sanggup bersihkan. Tulisannya di sana cuma itu saja. Lantas apa yang saya lakukan? Saya panggil orang yang bisa. Saya bilang, ini bersihkan. Dan bersihkan itu tidak susah. Saya bilang, ganti aja komputernya. Ganti semuanya. Dan ternyata dalam waktu 2 hari saya dapat komputer yang lain. Gak ada virusnya, gak ada apa-apanya. Asal kita mau ngakui. Gak bisa. Saya mau ngakui bahwa pikiran saudara itu gak benar. Ya kita gak tahu besok pagi apa, mana ada pikiran benar. Mana ada pikiran yang benar kalau kita gak tahu besok pagi apa. Nah yang kita nggak tahu, kita pikirkan, kita selesaikan, kan nggak bakalan bisa muncul yang benar. Nah saudara nggak mau ngakui ini. Kalau kita mau ngakui ini, kita minta Tuhan yang bersihkan, semua dilakukan dengan baik. Saya itu ya, kemarin tuh ke Jakarta itu saya sebetulnya hati kecil. Sebab apa hati kecil? Waktu nusuk gitu, pemilu, saya pergi ke sana enak, seger, kuat. Saya udah habis nusuk, saya tuh cuman kasihan sama yang announcement yang berhalu-halu di sana, nggak pakai halu-halu. Saya dipanggil karena takut nggak dengar, saya berdiri di depan. Berdirinya lama juga. Udah habis nusuk, saya tanya dia, kok nggak pakai itu? Nggak punya. Emang dengan ongkos 48.000 udah nggak bisa bikin TPS sama itu macam-macam. Mau pinjam? Saya pinjam ya. Mau. Atas saya pulang diantarkan satpam. Kalau enggak sih nggak perlu diantarkan. Di tengah jalan tuh tiba-tiba biru semua. Saya hampir pingsan. Sampai sini tuh saya dituntun, saya nggak tahu lagi, nggak kenalin lagi rumah saya yang mana. Padahal deket kan. Nanti Sabtu tuh saya mau ke Jakarta tuh saya kecil hati, saya pikir kenapa ya. Saya kalau gitu memang udah waktunya untuk mingkir nih ya, saudara. Lantas malam tuh malah nggak dikasih tidur. Tuhan tunjukkan salah saya di mana. Saudara tahu salah saya di mana? Salah banyak orang yang menerima anugerah Tuhan itu di situ. Saya itu rasa seger. Saya itu telepon sama anak angkat saya di Jakarta. Dulu saya pernah diajak dia pergi ke Taman Anggrek. Saya itu hampir semaput di sana. Saya nggak kuat. Lantas saya bilang Sabtu itu, Dik ya, saya latihan dulu ya. Saya mau fitness dulu ya. Jadi kalau saya sudah kuat, sekali lagi saya tantang kamu untuk ke Taman Anggrek. Ya, saudara, nah itu salah saya. Saya bisa hidup kembali, saya bisa hidup hanya karena anugerah saja. Hanya sola gratia. Tidak karena usaha sendiri. Kalau saya usaha sendiri, nggak bisa. Nah, jadi Tuhan ngajarin saya bagaimana saya harus hidup. Saya tidak bisa pamer kekuatan sendiri. Saya tidak bisa
punya kekuatan sendiri. Kalau saya pakai kekuatan saya seperti orang mati. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi begini. Beritakanlah firman. Siap, sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegarlah, dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, beritakan firman. Jangan pendapat sendiri. Biarpun enak, biarpun gak enak, beritakan firman. Kalau saudara memberitakan pikiran saudara sendiri, makin mencang-mencong, makin gak karuan. Firman. Yang dari mana? Ada orang yang pikir kalau beritakan firman kan mesti bawa kitab suci. Kitab suci ya. Tapi kalau saudara mau memberitakan firman, saudara berarti harus dengar suara Tuhan. Dengarlah. Jangan ngawur. Susah atau senang, Tuhan itu punya ungkapan lain. Dia punya firman lain. Saudara, tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak sebagai sebab, akibat, dan lain-lainnya yang ada di otak kita. Tapi firman Tuhan itu selalu surprise ya, mengejutkan, menyelamatkan. Kalau kita memberitakan firman, itu bukan khotbah. Khotbah sih gampang. Tapi kalau kita mau mengatakan apa yang Tuhan mau kita katakan, kita akan kaget. Sebab pikiran kita hopeless, gak ada harapan. Menurut pikiran kita gak ada harapan. Tetapi menurut firman Tuhan, aneh sekali. Kita itu punya kesaksian yang luar biasa. Waktu langit dan bumi dijadikan, itu apa? Kacau balau. Kacaunya saudara yang sekarang pikirkan tuh gak ada artinya apa-apa. Kacau balau. Lantas Tuhan gimana? Apa Tuhan pakai alat-alat canggih? Kayak sekarang pemilu dihitung pakai alat canggih 21 hari gak selesai-selesai. Padahal itu cuma masukin aja. Saudara, Tuhan tuh ada di pinggirnya gitu. Lantas dia katakan, nggak pakai ngeden, nggak pakai apa loh. Kalau saudara guru sekolah minggu jangan dikarang-karang. Dia katakan di pinggir itu dengan tenang, jadilah terang. Cuman gitu doang lah. Cuman gitu doang. Jadilah terang. Dan terang jadi dengan segala yang ada padanya. Dengan langit, bumi, dan macam-macam. Dengan makhluk-makhluk. Jadi hanya dengan kata jadilah terang. Dan pada hari Sabat kalau Tuhan tuh lihat kembali, dia bilang semuanya sangat baik. Setan tuh kan jahatnya. Saudara diombang-ambingkan pikiran saudara kan, sehingga saudara gak percaya lagi bahwa Tuhan kalau menyembuhkan, Tuhan kalau nolong, tidak pakai tenaga kayaknya. Begitu sederhana. Nah, kalau saudara memberitakan firman, saudara akan memberitakan yang lain daripada pikiran saudara.
Kalau saudara pakai pikiran saudara, saudara datang ke teman saudara, saudara ngeluh-ngeluh bilang, aduh susah bener ya hidupku ini gini. Saya dulu sebagai pendeta suka nanya, habis mama namanya itu konseling ya, ditanyain kepalanya di mana, buntutnya di mana, dan macam-macam. Sekarang nggak tahu. Saya cuma memberitakan firman. Apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan kepada orang itu kasih tahu, suruh diam, ya diam. Saya nggak perlu tahu kenapa kok pusing, kenapa kok ruwet, kenapa kok ini. Enggak. Saya kasih tahu aja, suruh diam. Diam. Dan semua jadi seperti firman itu. Di dalam Mazmur berapa tadi? Oh ya, Mazmur 119 ayat 71-72. Mazmur 119 ayat 71-72, firman Tuhan berbunyi begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapannya. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, saudara lihat, kalau saudara jalan dengan Tuhan, harapan kita adalah senang, diberkati, enak. Tetapi tidak cuma itu. Saudara ngalami susah itu pun baik. Dengan Tuhan itu semua baik. Sebab apa? Kita diajar. Tapi itu waktu saya susah itu, saya tanya orang-orang, kasihan nggak sama saya? Memang karena saya tanya gitu, jawabnya sih enak aja. Enggak, katanya. Bohong padahal. Sebab apa? Saudara tidak percaya kepada Tuhan, sebab itu kasihan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak kasihan. Dia suruh saya diam. Susah kayak apapun. Dan saya jalani itu. Diam. Dan saudara tahu, sejak itu dia ngajar saya perkara-perkara yang belum pernah ada orang ngajari saya. Saya sekolah teologi loh dulu. Tapi saya nggak belajar dari situ. Dan saudara tahu, ada orang yang diam-diam kasihan bilang nggak kasihan. Dia berbuat A, B, tahu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang sayang saya nih, yang kasihan diam-diam, itu yang ngacau. Itu yang ngacau hidup saya. Saudara, padahal yang Tuhan tentukan, yang Tuhan panggil, yang Tuhan sediakan buat saya, itu sebetulnya lain. Saudara, apa saudara pikir saya dikuasai kacau? Enggak. Saudara tahu, ini biasanya penuh kan? Ini enggak penuh. Sebab apa? Bukannya enggak ada yang ngerjain. Dikerjain 3 orang siang malam. Sekarang nunggu saya khotbah, coba bayangin. Nunggu saya khotbah. Kemarin di Jakarta saya khotbah 4. Dan saudara lihat itu semua sudah direkam. Saya suruh, saya ngatur. Oh, ngatur hidup sudah nggak kuat, sudah nggak bisa. Saya sudah kayak orang ini aja, orang bodoh aja.
Dikerjakan loh siang malam. Saudara, saudara tahu yang Tuhan selesaikan itu banyak perkara. Tidak cuman teknis, tidak cuman apa juga, yang rohani pun dia selesaikan. Kalau saya khawatir, kalau saya usaha, kalau saya bikin pengumuman di sini, siapa yang tergerak hatinya, tolong bantu saya, nggak ada deh yang selesaikan. Kalau ada yang ngomong sama saya mau belajar, nggak juga belajar apa-apa. Waktu untuk ngajarin itu akan jalan begitu lama dan belum juga ngerti. Saudara, sebab itu saya nggak pernah mau ngajarin. Saudara tahu, begitulah. Kalau saya itu ingin kita perjamuan tuh pakai roti yang paling enak. Emang saya bisa bikin. Tapi saya nggak bisa, saya terlalu lemes untuk bisa bikin. Saya bilang aja, beli aja lah. Saya nggak nyuruh. Tapi hari ini kita makan roti yang dibikin. Saudara tahu, saya nggak nyuruh. Saya cuma tanya, itu roti dari mana? Oh, itu dibikin. Saudara,